Tuhan yang menciptakan langit dan bumi adalah sumber pertolongan kami. Kasih, karunia, dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus ada pada saudara sekalian. Amin. Tuhan harapanku. Tuhan Maha Besar, harapanku, suara-Mu ku dengar, lembut merdu. Ya Tuhan harapanku, siang atau malam, berikanlah berkat-Mu, ya Tuhanku. Tuhan Maha Murah, harapanku, apabila ku lemah, Kau membantu. Ya Tuhan harapanku, siang atau malam, berikanlah berkat-Mu, ya Tuhanku. Jawab Yesus kepadanya, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Matius 22 ayat 37-40 yang senantiasa kita renungkan bersama-sama untuk kita lakukan dalam hidup keseharian. Kembali, Bapak Ibu, Saudaraku kekasih Tuhan, mari kita bersama mengakui bahwa kita tidak dapat melaksanakan hukum kasih ini dengan sebenar-benarnya. Kita bersama mengakui dosa-dosa kita melalui pujian, anugerah-Nya sangat besar. Sangat besar anugerah-Nya yang aku terima. Dahulu aku tersesat, kini ku
dengan berita anugerah yang terambil dari Mazmur pasal 103 ayat 3 sampai 5 yang demikian. Dia yang mengampuni segala kesalahanmu, yang menyembuhkan segala penyakitmu. Dia yang menebus hidupmu dari lubang kubur, yang memahkotai engkau dengan kasih setia dan rahmat. Dia yang memuaskan hasratmu dengan kebaikan, sehingga masa mudamu menjadi baru seperti pada burung Raja Wali. Demikian berita anugerah. Berlanjut, petunjuk hidup baru terambil dari surat 1 Petrus pasal 5 ayat yang ke-7 yang demikian. Serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab Ia yang memelihara kamu. Kita bersama berdiri untuk menyanggupi firman Tuhan melalui pujian Bapamu menjaga. Cemaskan hidupmu, Bapamu menjaga. Sayapnya teduhlah bagimu, Bapamu menjaga. Putus asa, Bapamu menjaga. Dalam susahan pencobaan, Bapamu menjaga. Olehnya iblis dikalahkan, Bapamu menjaga. Bapamu menjaga. Dimanapun kau berada, jangan putus asa, Bapamu menjaga. Saudaraku, mari kita bersama berdoa. Bapa kami yang ada di surga, kembali kami menghadap Engkau pada hari ini untuk bersyukur atas segala kasih karunia-Mu yang senantiasa Engkau nyatakan di dalam setiap pribadi kami masing-masing, anak-anak-Mu ini. Terlebih di masa pandemi, kami merasakan bahwa Engkau telah memberi berkat khusus, yaitu kesehatan dan perlindungan yang terbaik kepada kami masing-masing, sehingga kami dapat senantiasa beraktivitas di ladang pekerjaan kami masing-masing, anugerah Tuhan. Dan pada kesempatan kali ini ya Tuhan, kami kembali memohon
berkat-berkat-Mu itu agar kiranya terus mengalir di dalam kehidupan kami, secara khusus di tengah warga jemaat-Mu di Gereja Kristen Jawa Sokaraja, sehingga yang mengalami sakit dan kelemahan, juga termasuk para adiuswo, dapat senantiasa terhibur dan segera sembuh dari sakit maupun kelemahannya. Yang berkekurangan beroleh kecukupan, bahkan kelimpahan. Yang bekerja beroleh perlindungan dan kelancaran. Yang dalam perjalanan mendapat damai sejahtera dan keselamatan. Yang mencari pekerjaan menemukan pekerjaan yang baik dan menjadi berkat. Yang mendambakan pendamping hidup menemukan pasangan yang seiman. Yang menantikan keturunan, kiranya Engkau beri kesuburan dan keturunan yang sehat. Yang berulang tahun, khususnya Ibu Suprihantina, anak Irena Timoti Wibowo, anak Akmal Raffi Mujafar, anak Jonathan. Kiranya semua panjang umur dan semakin bahagia, sehingga selalu menjadi saluran berkat Tuhan di bumi ini. Para abdi-abdi-Mu di dalam kemajelisan, komisi-komisi, maupun para tenaga gereja, kiranya dapat saling bersinergi dalam tugas pemberitaan Injil maupun pemeliharaan keselamatan Allah atas diri setiap warga jemaat, agar kuasa kerajaan Allah dapat dirasakan oleh semakin banyak orang. Sekolah Kristen Sokaraja pun kiranya dapat tumbuh dan berkembang meski melalui masa pandemi ini, karena Engkau senantiasa memberkati setiap komponen yang ada di dalamnya. Dan oleh karena berkat-Mu pula, kiranya bangsa dan negara kami pun dapat mengatasi masa sulit seperti sekarang ini. Para pemimpin bangsa kami senantiasa diteguhkan, setiap warga negara dikuatkan, protokol kesehatan sungguh-sungguh dimanfaatkan, vaksin COVID-19 dapat diaplikasikan dengan aman menuju masa depan Indonesia yang maju dan penuh harapan di dalam kedamaian dan kesejahteraan. Persembahan kami yang telah kami kumpulkan bersama ini pun kiranya dapat menjadi bagian di dalam melangsungkan kehidupan berjemaat menurut maksud-Mu di tempat ini ya Tuhan. Berkatilah kiranya setiap kami dan tangan-tangan kami yang mau memberi ini. Berkatilah kiranya saudara kami yang mengelolanya. Berilah roh kesabaran, kebijaksanaan, dan ketelitian. Sebab kami telah mengalaskan pada firman-Mu yang demikian. Sebab itu, marilah kita oleh Dia senantiasa mempersembahkan korban syukur kepada Allah, yaitu ucapan bibir yang memuliakan nama-Nya. Dan janganlah kamu lupa berbuat baik dan memberi bantuan, sebab korban-korban yang demikianlah yang berkenan kepada Allah. Ibrani 13 ayat 15 dan 16. Ya Roh Kudus, bimbinglah hati kami, agar kami dapat mengerti kehendak-Mu untuk kami lakukan setiap hari. Sebab sesaat lagi
firman-Mu akan tertabur. Berkati hamba-Mu ini dalam setiap kelebihan maupun kekurangannya. Kuduskanlah kiranya ruangan ibadah ini ya Tuhan, sehingga tiada lagi kuasa kegelapan yang menghalangi. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, kami telah bersyukur dan memohon. Haleluya. Amin. Jemaat kekasih Tuhan, tibalah kita pada saat pelayanan firman Tuhan yang pada saat ini didasarkan pada Injil Markus pasal 1 ayat 29 sampai 39. Markus 1 ayat 29 sampai 39. Yang demikian firman Tuhan. Sekeluarnya dari rumah ibadat itu, Yesus dengan Yakobus dan Yohanes pergi ke rumah Simon dan Andreas. Ibu mertua Simon terbaring karena sakit demam. Mereka segera memberitahukan keadaannya kepada Yesus. Ia pergi ke tempat perempuan itu, dan sambil memegang tangannya, ia membangunkan dia. Lalu lenyaplah demamnya. Kemudian perempuan itu melayani mereka. Menjelang malam, sesudah matahari terbenam, dibawalah kepada Yesus semua orang yang menderita sakit dan yang kerasukan setan. Maka berkerumunlah seluruh penduduk kota itu di depan pintu. Ia menyembuhkan banyak orang yang menderita bermacam-macam penyakit dan mengusir banyak setan. Ia tidak memperbolehkan setan-setan itu berbicara, sebab mereka mengenal Dia. Pagi-pagi benar, waktu hari masih gelap, ia bangun dan pergi keluar. Ia pergi ke tempat yang sunyi dan berdoa di sana. Tetapi Simon dan kawan-kawannya menyusul dia. Waktu menemukan dia, mereka berkata, "Semua orang mencari engkau." Jawabnya, "Marilah kita pergi ke tempat lain, ke kota-kota yang berdekatan, supaya di sana juga aku memberitakan Injil. Karena untuk itu aku telah datang." Lalu pergilah ia ke seluruh Galilea dan memberitakan Injil dalam rumah-rumah ibadat mereka dan mengusir setan-setan. Demikian firman Tuhan. Yang berbahagia adalah mereka yang senantiasa memperhatikan firman Tuhan untuk dilakukan dalam hidup keseharian. Haleluya. Saudaraku kekasih Tuhan, salam. Apa kabar? Kiranya semua sehat, penuh sukacita bersama Tuhan. Tema ibadah kali ini adalah Tuhan tak pernah letih dan lesu. Tuhan tak pernah letih dan lesu. Saudaraku kasih Tuhan, Tuhan tidak pernah tidur. Gusti Allah
boten sare, demikian dalam bahasa Jawanya. Begitulah ungkapan iman yang seringkali kita nyatakan, khususnya ketika kita menghadapi persoalan kehidupan, demi untuk menguatkan iman kita ataupun untuk menghibur diri kita. Gusti Allah mboten sare. Tuhan tidak pernah tidur. Ia tak pernah capek. Ia selalu tahu apa yang menjadi masalahku dan kebutuhanku. Ia pasti segera menolong aku, memberkatiku sebagaimana janjinya. Haleluya. Itulah kesaksian kita. Suatu sikap yang sungguh bijaksana, suatu sikap yang sungguh benar. Sebab memang begitulah Tuhan adanya. Dalam bacaan kita minggu yang lalu disebutkan bahwa Tuhan Yesus melayani di pagi hari. Dimulai di rumah ibadat di Kapernaum. Lalu menolong orang yang kerasukan setan, mengusir roh jahat keluar dari orang itu. Dalam Matius pasal 1 ayat 21 sampai 28. Dan bacaan kita saat ini, pelayanan Tuhan Yesus itu langsung berlanjut, yaitu ketika dia menyembuhkan ibu mertua Simon yang sakit karena demam. Menjelang malam masih juga menyembuhkan banyak orang yang berduyun-duyun datang kepadanya. Kapan selesainya? Mungkin saja sampai pagi, saat di mana Tuhan Yesus masih harus melanjutkan perjalanannya ke kota-kota lain untuk menguatkan orang-orang yang lemah, menyembuhkan mereka yang sakit, dan mengusir setan-setan. Luar biasa. Itulah Tuhan yang tak pernah tidur, Tuhan yang tak pernah letih dan lesu. Itulah Tuhan yang maha kuasa, yang luar biasa ajaib. Sekalipun ia pernah tidur dalam tanda kutip dalam keberadaannya sebagai manusia, namun itu tidak menyurutkan kesiapsediaannya untuk menolong dan memberkati umatnya. Saudaraku kekasih Tuhan, itulah teladan dari Tuhan Yesus Kristus yang tentunya harus kita ikuti bersama-sama. Apakah kita bisa? Tentu bisa. Sebab kita telah memiliki kuasa seperti yang dimiliki oleh Tuhan Yesus Kristus melalui Roh Kudus-Nya yang berdiam di dalam diri kita masing-masing. Secara khusus di masa pandemi ini, mari kita jangan terlalu lama berpikir atau menimbang-nimbang, tetapi lebih dari itu, mari kita terus bergerak dan bergerak, bertindak dan bertindak. Lihat di sana sini, masih banyak sekali orang yang berkekurangan, yang sakit, yang lemah, yang kerasukan roh jahat dalam tanda kutip, yaitu roh jahat yang bukan hanya berwujud setan, tapi yang bisa berwujud hawa nafsu duniawi, amarah, egoistis, kekerasan, fitnah, iri dengki, dendam, pemecah belah, percabulan, pembunuhan, pencurian, ketamakan, korupsi, perdukunan, kemalasan, dan sebagainya. Oleh karenanya, mari saudaraku, yang pertama,
kita terus upayakan untuk senantiasa menolong mereka yang berkekurangan di sekitar kita. Sebab sesungguhnya kita sudah diberi begitu banyak berkat oleh Tuhan. Bukan hanya berkat jasmani, namun juga berkat rohani. Bahkan berkat yang sempurna, yaitu kehidupan yang kekal di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang kedua, jangan pernah berhenti untuk mengusir semua roh-roh jahat dalam segala bentuk maupun wujudnya itu, agar semua orang disucikan dan dikuduskan. Karena mereka semua penuh dengan Roh Kudus, Roh Tuhan yang membawa damai, sejahtera dan keselamatan sejati di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Saudaraku kekasih Tuhan, memang sebagai manusia kita bisa merasa letih dan lesu. Kita boleh beristirahat sejenak atau tinggal di rumah saja dan gak usah pergi kemana-mana, gak usah pergi keluar rumah dulu seperti saat sekarang ini. Tetapi sebagaimana Tuhan Yesus, semua itu tidak akan pernah menyurutkan niat dan kesiapsediaan kita untuk terus berbuat baik kepada sesama yang membutuhkan uluran tangan. Bahkan seluruh ciptaan, terlebih mereka yang sungguh-sungguh membutuhkan uluran tangan. Ingat, Roh Kudusnya ada di dalam diri kita. Tuhan yang Maha Kuasa dan yang tak pernah letih dan lesu itu menyertai kita semuanya. Selamat bekerja bersama Tuhan. Tetap semangat dan penuh sukacita. Tuhan memberkati kita semua. Haleluya. Amin. Saat teduh bagi kita semua. Kita berdoa. Terima kasih ya Roh Kudus yang telah membimbing kami untuk mengerti firman Tuhan yang tertabur pada hari ini, sehingga kami pun pasti dapat melakukannya di dalam hidup keseharian kami, menjadi pribadi yang tanpa mengenal lelah untuk senantiasa melakukan yang terbaik seperti teladan Kristus. Ya Roh Kudus, tolong kuatkan kami dan mampukanlah kami agar semua orang diselamatkan dan dunia ini penuh kemuliaan-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang tak pernah letih dan lesu dan yang telah mengajar kami berdoa. Demikian. Kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah
Jangan bawa kami dalam pencobaan, melainkan lepaskan kami dari yang jahat. Sebab Kaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Tuhan penuh kasih sayang. Penolong yang teguh, perisai perlindungan, naungan yang tenang teduh, tamat keselamatan. Bersoraklah dengan Dia, Tuhan penuh kasih sayang. Jalan hidupku indah cemerlang, bergembira dan senang. Tuhan membimbing jalanku, menyingkirkan bahaya. Rahmat-Nya telah menghiburku, memberi kuat senantiasa. Bersoraklah dengan Dia, Tuhan penuh kasih sayang. Jalan hidupku indah cemerlang, bergembira dan senang. Jemaat dipersilakan berdiri dan marilah kita bersama memperbaharui iman kita dengan mengucapkan pengakuan iman rasuli bersama-sama. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Bersama-sama pulanglah dengan damai sejahtera dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati saudara dan melindungi saudara. Tuhan menyinari saudara dengan wajah-Nya dan memberi saudara kasih karunia. Tuhan mengharapkan wajah-Nya kepada saudara dan memberi saudara damai sejahtera sekarang sampai selama-lamanya. Amin.